Halo Sobat Fakta Dunia, kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif imigrasi Jawa ke Kalimantan dan ancaman konflik baru seperti tragedi Sampit. Baru-baru ini, masyarakat Kalimantan digemparkan dengan program pemerintah, yaitu program besar-besaran transmigrasi Jawa ke Kalimantan yang membuat sakit hati para masyarakat Kalimantan. Transmigrasi dulu dipuji sebagai solusi jangka panjang untuk pemerataan penduduk di Indonesia. Tapi kenyataannya tidak semulus itu. Di Kalimantan, program ini membawa dampak sosial budaya hingga konflik berdarah seperti tragedi Sampit. Dan yang lebih mengkhawatirkan, potensi konflik baru bisa muncul jika kita mengulang kesalahan yang sama. Program transmigrasi masif dimulai sejak era Orde Baru. Tujuan mengurangi kepadatan Pulau Jawa dan membuka wilayah baru. Kalimantan jadi salah satu tujuan utama. Ratusan ribu keluarga dipindahkan, dibekali lahan dan fasilitas. Tapi benarkah pembangunan hanya soal jumlah dan infrastruktur? Bagaimana dengan masyarakat lokal yang sudah lebih dulu hidup di sana? Transmigrasi dapat rumah, lahan, alat pertanian. Warga lokal seperti suku Dayak, Banjar, Kutai, dan Melayu sering tak dapat hal serupa. Pendatang cepat berkembang, menguasai pasar dan pekerjaan. Warga lokal merasa terpinggirkan. Ketika pendatang lebih sejahtera dari tuan rumah, rasa ketidakadilan muncul. Dan inilah akar konflik yang jarang dibicarakan. Penduduk lokal punya sistem adat, nilai budaya, dan ikatan tanah adat. Pendatang membawa budaya dominan, misalnya Jawa dan Madura. Ada perasaan budaya lokal tergeser dan tidak dihargai. Bahasa, kebiasaan, hingga tata ruang berubah. Kalimantan bukan hanya pulau kosong, ia punya ruh, budaya, dan sistem hidup sendiri. Ketika semua itu disingkirkan, perlawanan muncul dan tragedi akan terulang kembali. Konflik etnis antara Dayak dan Madura akibat akumulasi konflik sosial, ekonomi, dan budaya. Ratusan orang tewas, ribuan mengungsi. Sampit jadi simbol kegagalan integrasi sosial yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Tragedi ini bukan hanya soal suku, tapi simbol dari retaknya kepercayaan antar kelompok, sebuah peringatan pahit dari sejarah. Sekarang, pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan berpotensi mengulang pola lama. Ratusan ribu warga luar Kalimantan akan masuk. Jika tak disiapkan dari aspek sosial budaya, potensi konflik kembali terbuka. Ancaman bukan hanya gesekan warga lokal versus pendatang, tapi juga kerusakan lingkungan dan tekanan ekonomi. Kita tidak belajar kalau hanya bangun gedung tanpa membangun pemahaman. Pembangunan harus melibatkan semua pihak, termasuk suara masyarakat adat. Hutan Kalimantan terus ditebang untuk pemukiman. Habitat satwa punah, termasuk orang utan. Anak-anak lokal kalah bersaing pendidikan dan juga ekonomi. Tanah adat seringkali tergeser proyek nasional. Bukan hanya manusianya yang tersingkir, alam pun menanggung akibat dari pembangunan tanpa arah yang adil. Libatkan masyarakat dalam perencanaan. Hargai budaya dan adat istiadat lokal. Bentuk forum komunikasi antar kelompok etnis. Tegakkan hukum dan perlindungan tanah adat. Pemerataan akses ekonomi dan pendidikan. Kalau kita mau membangun, mari kita bangun bersama. Bukan dengan mengalahkan satu pihak, tapi dengan saling menguatkan. Indonesia ini rumah besar dengan ratusan suku dan budaya. Kita boleh berpindah, tapi jangan lupa, setiap tanah yang kita injak sudah lebih dulu ada pemiliknya. Jangan sampai karena pembangunan, kita ulangi luka sejarah seperti tragedi Sampit.